Halo sahabat Sobi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya di CHC Channel ya sahabat. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya penyebab si senapan kita ngacak ya sahabat. Kemarin saya sudah bahas ya penyebab senapan kita ngacak itu yaitu di bagian teleskop ya. Mungkin sahabat bisa simak juga video yang sebelumnya. Nah, untuk kali ini saya ingin jelaskan penyebab yang paling sering ya di senapan kita, contoh di bagian laras ya sahabat, grender, cara memasukkan mimis ya di penggunaan mimis, dan cara memompa dan seal-seal yang ada di senapan kita. Oke sahabat, dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih sahabat, jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe ya. Yang belum ya subscribe dulu, dan yang sudah terima kasih untuk terus mendukung channel kami biar channel kami bisa berkembang ya sahabat. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Penyebab ngacak atau ngaconya si perkenaan peluru itu bisa disebabkan di bagian laras sahabat. Oke, ini bisa disebabkan oleh banyaknya kita memakai pelumas. Kebanyakan kita memakai pelumas di bagian seher sahabat. Nah, ini bisa naik ke bagian tabung dan ke bagian laras si pelumasnya. Ini mudah sekali ngacak apabila ini kotor ya sahabat. Jadi kita harus sering-sering membersihkan si laras. Terus kita lanjut ke bagian pisir depan nih sahabat. Di sini saya ada bawaannya ya untuk pisir depan. Ini juga bisa disebabkan oleh baut pengencang si antara nepal peredam dan laras, serobong laras ini longgar, bisa juga menyebabkan ngacaknya si peluru tersebut sahabat ya. Nah, lanjut ke alur laras sahabat nih. Apabila alur laras terjadinya cacat ya, itu juga bisa menyebabkan si peluru ngacak. Nah, dulu saya pernah ngalamin sahabat, contohnya begini, saya pernah lupa ngisi mimis 2 sehingga si mimis enggak keluar ke bagian depan laras, tidak keluar ya sahabat. Saya coba masukkan besi di depan ini bertujuan untuk mengeluarkan si mimis tersebut ke belakang. Nah, tidak boleh memakai besi menurut saya, karena dulu pernah ngalamin si alurnya kegores akibat memakai besi ya sahabat, untuk memasukkan mengeluarkan si mimis tersebut. Lanjut ke bagian nepal peredam. Nih, bisa juga menyebabkan ngacak apabila si nepal peredam agak ke kiri atau agak ke kanan. Kita harus sering-sering mengecek lurus. Ini saya coba dengan cara dipatri, ini dengan ganti dengan cincin laras. Ini kokoh sekali sahabat. Langsung ke bagian peredam sahabat ya. Untuk peredam ini ya tidak boleh ada penghalang ya di lubang keluarnya mimis. Penghalang sedikit pun atau serabut ya sedikit pun bisa menyebabkan si mimis itu ngacak ya si pelurunya. Ini contoh saya buka bagian depannya ya. Nih contoh seperti ini bisa menyebabkan ngacak sedikit pun nih ada serabut masuk ke tempat lubang keluarnya mimis. Kita harus sering mengecek sahabat, harus sering dibersihkan, tidak boleh ada yang menghalangi. Terus untuk penempatan peredam kita tidak boleh menyamping atau ke bawah dan ke atas, harus lurus sahabat. Nah, dan harus kencang. Terus sahabat, bisa juga disebabkan karena adanya kebocoran seal yang ada di senapan kita ya sahabat. Nah, contohnya seal
transfer ya dari tabung ke laras, seal grendel dan juga seal klep tabung. Nah, apabila angin banyak keluar atau bocor dari seal-seal tersebut akan ngacak perkenaan peluru kita ya sahabat, karena power angin yang dikeluarkan di bagian laras saat menembak tidak tetap meskipun jumlah pompa kita tetap ya atau sama sahabat. Nah, di sini ada contoh tabung angin Sub Tiger ya sahabat, yang ori, yang bawaannya pabrik. Nah, apabila ada kebocoran angin disebabkan seal klep depan dan seal klep belakangnya sobek ya sahabat. Nih, biasanya apabila seal ini bocor ya sahabat, contoh ini yang seal depan itu seperti ini bentuknya, dan yang seal belakang itu seperti ini. Nah, apabila ini bocor, meskipun kita setting teleskop sudah bagus sahabat, tapi pas kita diamkan selama beberapa menit atau beberapa detik lalu kita tembakan lagi, perkenaan peluru kita ngacak lagi sahabat. Itu karena power angin yang disimpan di tabung rembes atau keluar sahabat, tidak menyimpan sempurna. Terus penggunaan mimis bisa juga menyebabkan tembakan ngacak ya sahabat, karena berat mimis dan kualitas mimis ini berbeda-beda. Contoh di sini ada mimis lokal, mimis superdome. Dalam satu box ini berat dan kualitas mimisnya berbeda-beda ya. Kita harus pilah dulu mimis tersebut mana yang kira-kira bagus dan beratnya sama sebelum kita memakainya atau kita berburu ya sahabat. Dan sedikit saran juga sahabat, apabila senapan kita sudah bagus dengan satu merek mimis, kita tidak boleh gonta-ganti mimis yang lain, karena setiap senapan kecocokan mimisnya berbeda-beda sahabat. Terus cara memasukkan mimis, kita tidak boleh asal-asalan dalam memasukkannya. Posisi mimis harus lurus, tidak boleh menyamping ya sahabat. Apabila tidak lurus, mimis akan kepentok nih ke bagian rumah mimis di bagian laras, sehingga mimis akan bagian depannya akan cacat dan posisi mimis akan menyamping saat kita menembakkan. Itu akan ini contoh, akan cacat bagian sebelah ya, jadi mimis akan menyamping pas ditembakkan, itu akan ngacak sahabat. Oke, kita lanjut sahabat. Oke, lanjut sahabat, kita ke cara memompa nih ya. Untuk cara memompa senapan yang tidak dipatri ya sahabat. Nih contoh punya saya Sub Tiger ya, kita tidak boleh memompa di bagian laras ya. Dulu saya pernah bahas juga ya sahabat tentang cara memompa senapan ini. Kita tidak boleh pegang di bagian sini ya, karena ini ada celah ya, mudah sekali tergeser si posisi laras jadi ngaco. Dan juga tidak boleh megang bagian teleskop kecuali teleskop kita sudah memakai yang double baud si mountingnya, ini kuat sekali sahabat. Kita harus ya memegang di bagian sini. Apabila belum diganti ya sahabat, kita harus normalnya di bagian sana. Oke sahabat, mungkin itu sedikit penjelasan tentang penyebabnya senapan kita ngacak ya sahabat. Ini berdasarkan pengalaman saya saja ya sahabat. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang jelas ya sahabat. Oke, mudah-mudahan dengan pembahasan ini, mudah-mudahan ini ya sahabat bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mungkin jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Oke sahabat, oke, bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.